Inilah simulasi penghitungan NPWP suami istri yang digabung dan dipisah. Apakah betul bisa menyebabkan potensi kurang bayar? Yuk simak penjelasan berikut ini. Ini banyak sekali pertanyaan terkait dengan gimana sih hitung-hitungannya, kok logikanya saya belum masuk ya? Kok mana bisa terjadi kurang bayar? Kan saya udah dipotong. Nah, biar lebih enak, yuk kita coba simulasikan berikut ini. Oke, artikelnya udah dibuat nih sama tim redaksi Ortek. Ortek itu adalah media komunitas perpajakan di Indonesia. Mantap, jadi kalau cari referensi bisa di Ortek ya, alternatif selain di pajak.go.id. Kita langsung masuk aja ke ilustrasi ini. Yes, ini contoh yang saya simulasikan, ini disclaimer ya. Ini terbatas untuk yang saya contohkan adalah suami istri penghasilan dari satu pemberi kerja. Jadi masing-masing kerja, ini contohnya kerjanya swasta, tapi hitungannya sama aja nanti, mau swasta, mau PNS sama aja. Ini Tuan Adi penghasilan setahunnya 240 juta, pajaknya 20 juta 500 sekian. Nyonya Aris 144 juta, pajaknya 7,5 juta. Nah ini diambil dari bukti potong 1721A1. Kalau Anda ASN TNI Polri dari bukti potong 1721A2. Jadi intinya sama aja. Nah, kalau digabung gimana? Kalau digabung simple. Simpelnya apa? Yang lapor tinggal suaminya. Istri nanti penghasilannya dimasukkan nih 144 juta. Akan dianggap sebagai penghasilan final. PPh 21 udah selesai. Ya jadi nggak dihitung ulang. Nah untuk Tuan Adi, ya nanti ya tinggal dilaporkan aja. Ya ini kan 240 nih. Kan penghasilannya nyari 144. Nah ini penghasilan neto gabungannya, ini cukup Tuan Adi aja. Jadi istrinya nggak digabung, kan udah final tadi. Oke? Ini dihitung nih PTKP, PPh terutang, ya pajaknya 20.550. Ini pajak setahun di SPT tahunan. Nah, kan udah dipotong nih di sini. Ya kan? Ini kan udah dipotong nih. 20.550. Ya udah, ini jadi pengurang. Tuh, jadi pengurang. Sehingga pajaknya jadi berapa? Nihil, nggak perlu bayar pajak lagi. Ya ini kalau Anda digabung dengan kondisi suami istri penghasilannya masing-masing hanya satu dari pemberi kerja. Nah kalau dipisah, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah Anda statusnya PH atau MT. PH itu pisah harta, MT itu memilih terpisah. Pisah harta ini khusus akta notaris ya. Kalau Anda nggak ada ini berarti Anda MT, memilih terpisah. Nah ini banyak yang nggak sadar bahwa selama ini itu Anda MT, memilih terpisah. Apa yang terjadi? Lapornya masing-masing. Suami sendiri, istri lapor sendiri. Nah, meskipun lapornya sendiri-sendiri, kalau sebelumnya kan Anda mungkin laporinya kan dinihilkan. Nah, ini di sistem Kortek nggak bisa kayak gitu. Akan ada muncul lampiran khusus. Nih, lampiran khusus ini Anda ada kewajiban penghitungan secara gabungan. Nih, Tuan Adi, Nyonya Ari, 240 tambah 144 nih, 384. Oke? PTKP-nya pun gabungan KI1 tuh 117. Ini dikurangi ini 267.000. Nah, inilah penggabungan inilah yang menyebabkan kurang bayar. Kenapa? Karena faktornya adalah ini tarif kita kan progresif. 5 15 25. Nah, kalau Anda lihat di sini tadi tuh, penghasilan Tuan Adi itu kenanya di 5 sama 15% aja. Tapi gara-gara digabung tuh, kenanya di level 25% progresifnya. Jadi totalnya nih, pajak suami istri 35.750. Nah ini kan total, Anda tetap hitung proporsional. Berdasarkan persentase ini, penghasilan Tuan Adi sama Nyonya Ari. Didapatkan hitungan proporsionalnya, PPh terutang Tuan Adi 22,3 juta, si istrinya 13,4 juta. Nah yang udah dipotong 20,5, ini 7,5. Jadi Tuan Adi jadi kurang bayar 1,7 juta. Istrinya 5,9. Gara-gara apa? Nggak paham bahwa hitungannya nanti begini gitu loh. Ya, oke, kurang lebih seperti ini. Ini simulasi sederhana ya. Untuk sekali lagi penghasilan dari satu pemberi kerja, baik itu swasta, TNI, ASN, Polri sama aja, tidak ada berbeda ya. Oke, kurang lebih penghitungannya seperti itu. Kalau Anda merasa hitungannya ribet, tenang, Anda nggak sendiri. Albert Einstein aja pernah bilang, the hardest thing to understand in the world is income tax. Jadi yang paling sulit di dunia ini adalah PPh. Itu udah diakui oleh Albert Einstein ya. Oke, kurang lebih seperti itu simulasi penghitungannya. Sekali lagi, tadi hanya ilustrasi, bukan saran atau konsultasi. Anda tetap
menghitung secara mandiri karena kan tiap keluarga kan beda-beda sumber penghasilannya, jenis penghasilannya, besaran penghasilannya. Anda silakan simulasi ya, sehingga Anda bisa memutuskan apakah Anda lebih cocok digabungkan atau dipisah. Dan ini berlaku sama baik Anda swasta, ASN, TNI, Polri. Silakan diputuskan supaya Anda tahu kira-kira mana yang terbaik untuk Anda. Oke, kurang lebih seperti itu. Share konten ini ke rekan-rekan Anda. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih.